Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar. Ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai teknik sampling snowballing, match and genealogy. Yang pertama, akan perkenalan kelompok dulu. Ada Ainunisa, Auliadi Norita, saya Azmah Nurul Rahmani, Fani Nur Arnisa, Muhammad Farhan Firdaus, Salma Anissa Nur Alifah. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ainun dan Aulia. Silakan. Baik, terima kasih, Ajma. Saya akan menjelaskan tentang snowball sampling, yaitu teknik penelitian bola salju. Teknik ini termasuk dalam teknik probability sampling, yaitu sampel dengan probabilitas yang tidak sama. Sampelnya ini diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Biasanya teknik ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi atau sosiometrik suatu komunitas tertentu. Slide selanjutnya. Kemudian ada persyaratan snowball sampling. Syarat melakukan penelitian menggunakan teknik ini yaitu adanya proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Kemudian ada metode snowball sampling. Biasanya dalam pelaksanaannya teknik snowball sampling ini memiliki multi tahapan. Seperti namanya yang dianalogikan sebagai bola salju yang menggelinding dalam hamparan salju, di mana bola salju tersebut dimulai dengan ukuran yang kecil, kemudian membesar secara bertahap. Begitupun proses melakukan penelitiannya. Yang pertama, peneliti akan memilih seseorang yang sesuai dengan kriteria penelitian. Yang kedua, seseorang tersebut disebut responden pertama. Nah, responden pertama tersebut kemudian diminta untuk menunjuk orang lain yang memiliki kriteria yang sama. Untuk yang ketiga, sama prosesnya seperti yang kedua. Begitupun selanjutnya, hingga data yang diperlukan lengkap. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari snowball sampling ini. Pertama, dari kelebihan, penelitian dapat dimulai dengan informasi yang terbatas dari responden awal. Namun pada akhirnya informasi berkembang luas dan mendalam. Lalu yang kedua, dapat membantu menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, namun sulit ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga, dapat meningkatkan jumlah responden dalam prosesnya guna mencapai hasil yang akurat. Yang keempat, dapat membangun gagasan berdasarkan sumber-sumber dari jaringan yang telah terbentuk. Lalu, kekurangan dari snowball sampling sendiri adalah pertama, waktu pelaksanaannya menjadi lebih lama apabila peneliti sulit membangun jaringan atau koneksi. Yang kedua, biaya penelitian dan tenaga yang dikeluarkan dapat bertambah dari perkiraan semula apabila belum menemukan responden yang dimaksud. Yang ketiga, hasilnya kurang mewakili populasi apabila peneliti kurang teliti atau hati-hati dalam menentukan sampel awal untuk membangun jaringan. Yang terakhir adalah masalah etika yang harus dipertimbangkan ketika mempublikasikan data terkait dengan jaminan kerahasiaan identitas responden, terutama responden awal, khususnya apabila terkait hal-hal yang dapat mengancam keamanan diri responden tersebut. Selanjutnya, berikut adalah contoh kasus snowball sampling saat meneliti para narkoba. Ini bisa pengedar ataupun pengguna narkoba. Jika sudah ditemukan satu orang pengguna, maka dari orang tersebut digali informasi siapa saja teman atau teman-temannya yang sama-sama suka mengonsumsi narkoba.
Berarti orang ini merupakan responden pertama. Dari temannya yang tadi dapat dicari lagi informasi siapa teman atau teman-teman yang lain. Begitu sampai seterusnya, sampai sampel dirasa cukup untuk memperoleh data yang diperlukan atau sudah tidak terkorek lagi keterangan sampel lainnya siapa dan di mana. Atau dapat dihentikan sampai data yang diperoleh dipandang sudah cukup memadai untuk menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, jadi selanjutnya adalah match sampling atau pencocokan sampel. Jadi kenapa ada match sampling? Karena non-probability sampling itu cenderung mengalami kesalahan sistematis dan bias dalam pengambilan sampel. Oleh karena itu, match sampling ini mengambil kelompok kontrol untuk menilai efek dari sebuah tindakan. Nah, di sini itu dia mencocokkan sampel ke kelompok kontrol menggunakan satu atau lebih karakteristik. Jadi dibandingkan. Selanjutnya, untuk persyaratannya atau persyaratan metodenya itu pengambilan sampel tanpa acak karena dia non-probability dengan kelompok kontrol yang memiliki satu atau lebih karakteristik dengan data tambahan kovariat yang seimbang. Jadi data tambahan data kovariat ini data di luar data yang diujikan atau data awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Terima kasih. Baik, terima kasih Asma. Saya akan menjelaskan metode match sampling. Jadi yang pertama ada pengelompokan sampel, kemudian berikutnya ada menentukan elemen lain yang mirip dengan elemen pertama sebagai variasi sampel. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan match sampling. Kelebihannya yang pertama membutuhkan lebih sedikit usaha, kedua membutuhkan lebih sedikit waktu untuk menyelesaikannya, tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Kemudian kekurangannya, sampel tidak dapat diklaim sebagai perwakilan yang baik dari populasi. Kesimpulan yang diambil dari sampel tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi. Berikutnya ada contoh. Contoh dari match sampling, misalnya ada seorang peneliti ingin melihat apakah keberadaan taman di suatu daerah mempengaruhi kesehatan mental dari tempat tinggalnya. Peneliti tersebut memilih satu area di mana tidak ada taman. Dia kemudian menemukan area lain di mana tidak hanya tamannya tidak tersedia, tetapi juga kebisingan kondisi, pencemaran lingkungan, ukuran populasi, pembangunan rumah dan jalan, kemudian status sosial ekonomi yang sama. Berikutnya, intervensi atau pelakuannya yaitu pembangunan taman diperkenalkan di satu area dan area lainnya disimpan sebagai kontrol. Adapun contoh lainnya yang akan dijelaskan oleh Azma. Oke, jadi contoh lainnya dari match sampling itu ketika ada kampanye mengenai rokok. Jadi misalnya ada iklan rokok di Depok dan Bogor. Nah, sebagai pengujian pertama itu di Bogor. Di Bogor itu diadakan iklan tentang rokok, sedangkan di Depok tidak. Nah, oleh karena itu peneliti melihat apakah ada perbedaan dari yang ada iklannya atau tidak ada iklannya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sampling berikutnya. Ya, baik. Yang ketiga ada genealogy based sampling atau teknik sampling berdasarkan silsilah. Teknik sampling ini sering digunakan untuk mengambil sampel dari area pedesaan. Dengan menggunakan teknik ini, sampel yang diambil bukan hanya yang meninggali area itu saja, melainkan seluruh anggota keluarga tersebut, baik yang tinggal bersama maupun yang tidak. Berikut adalah metode genealogi sampling. Yang pertama, dekati dan yakinkan partisipan pertama untuk mengambil bagian dalam penelitian. Yang kedua,
Partisipan ini lalu diminta untuk mengarahkan atau menunjukkan peneliti pada sanak keluarganya yang mungkin saja tinggal di area atau tempat lain. Yang ketiga, ada kelebihan genealogi sampling. Teknik sampling ini berguna untuk mengambil sampel dari area pedesaan yang tradisional, di mana di sana tidak banyak perbedaan sosial dan ekonomi antar keluarga. Peneliti tidak perlu membujuk setiap partisipan untuk mengambil bagian dalam penelitian, tetapi peneliti akan mendapatkan partisipannya melalui rujukan partisipan lain. Selanjutnya, ada kekurangan genealogi sampling. Bisa dilihat, ada kemungkinan kesalahan sistematis yang lebih tinggi pada kasus di mana anggota dari sebuah keluarga cenderung serupa dibanding dengan anggota dari keluarga yang berbeda. Jadi, walaupun kita mengambil dari dua keluarga yang beda, di genealogi sampling ini akan ada kecenderungan di mana anggota keluarga yang diteliti memberikan kesamaan di antara dua keluarga yang berbeda. Selanjutnya, nah untuk syarat-syaratnya, karena mengandalkan sampel acak, maka tidak ada syarat khusus dalam metode ini. Maksudnya, karena di genealogi sampling ini, kita mendapatkan referensi sampel selanjutnya tuh dari partisipan yang memiliki ikatan keluarga atau silsilah. Jadi tidak ada khusus, tidak ada syarat-syarat khusus. Jadi untuk syarat sendiri kembali kepada definisinya pada definisi genealogi samplingnya, mendapatkan referensi partisipan dari partisipan sebelumnya yang memiliki ikatan silsilah. Selanjutnya, nah di sini untuk contohnya. Jadi untuk genealogi sampling ini ada 3 bentuk ya. Yang pertama bisa dilihat ada yang A, B, C. Untuk A itu constant size. Jadi secara konstan, secara bertingkat naik si cabang-cabang itu konstan berkembangnya. Nah, yang B itu exponentially shrinking. Jadi secara eksponensial si cabangnya tuh banyak. Jadi beda kalau yang B itu kan secara konstan ya. Kalau untuk B itu secara eksponensial. Nah, yang C exponentially growing population. Nah, bedanya tuh ada di cabangnya itu sendiri. Dilihat kalau yang C itu berkembangnya exponentially, kalau yang B itu dia tuh kayak apa ya? Mengecil gitu. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri, genealogy samplers digunakan dalam apa ya? Lebih ke untuk mencari tahu tentang kehidupan secara silsilah. Ini bisa dilihat sendiri, ada 4 poin. Ada HIV-1 isolates from a clinical outbreak. Jadi ada penelitian yang bertujuan untuk mengisolasi HIV dari wabah, jadi mengisolasi wabah HIV. Nah, penelitiannya bisa menggunakan genealogi sampling dengan cara melihat silsilah dari virus HIV itu sendiri. Nah, yang kedua ada rabbit in European Heat Zone, dia tuh meneliti kelinci. Yang ketiga ada Beringian bison in the Pleistocene and Holocene Eocene. Dan yang terakhir ada Japanese conifers. Japanese conifers tuh ini tanaman paku Jepang. Jadi dari keempat poin ini bisa bisa diraih tujuan peneliti menggunakan metode genealogi sampling karena melibatkan aspek silsilah dari prosesnya itu sendiri. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.